Nah, jadi subassembly composer ini biasanya kita gunakan untuk membuat custom assembly, gitu ya. Misal saya object isolation dulu, biar koridornya muncul. Ini saya hide lagi. Bisa saya pakai contoh ya yang saya punya. Jadi subassembly composer ini biasanya kita gunakan untuk membuat potongan-potongan yang seperti ini. Untuk drainase atau untuk DPT ya, ini kan drainasenya tipenya beda-beda nih. DPT-nya juga tipenya beda-beda. Kayak gini. Nah, ini tuh kan nggak ada ya di template civil 3D-nya gitu. Jadi kita harus buat sendiri. Ya. Nah, misal kita mau buat template bentuk yang seperti ini gitu ya. Tapi di sini berarti kita harus tentuin dulu elevasi, nanti drainasenya itu mau di elevasi berapa. Itu bisa kita set. Sebentar, saya buka lagi detail potongannya. Nah, biasanya ada yang bentuknya variasi seperti ini. Ini biasanya dia ditargetkan ke surface atau ke elevasi tertentu. Jadi ini tuh tingginya beda-beda gitu ya. Nah, misal kita mau bikin yang ini, jadi kita buka dulu subassembly composernya, ketik aja cari di search ya, subassembly composer, nanti muncul. Nah, subassembly composernya itu sudah otomatis terinstall biasanya ketika kita install civil 3D-nya juga. Gitu. Dan dia akan satu versi sama civil 3D-nya. Kita buka. Ya, ini udah direkam. Oke, nah ini tampilan dari subassembly composer. Tools yang akan mostly kita gunakan, ini saya perkenalkan saja ya. Oke, nanti kalau misalnya Bapak ambil yang advance, nanti bisa belajar lagi lebih detail gitu mengenai subassembly composernya. Nah, di sini tools-tools yang akan mostly kita gunakan adalah ini. Jadi untuk membuat geometrinya, kita akan buat dari point, link, dan shape. Point ini untuk membuat titik-titiknya. Link ini nanti sebagai garis gitu ya, dari menyatukan antar poin. Shape itu nanti untuk kita bentuk materialnya. Jadi nanti kita isi shape-nya gitu ya. Nah, pertama-tama untuk membuat assembly gitu ya, menggunakan subassembly composer ini pasti dimulai dari poin dulu. Jadi kita letakkan dulu P1 ini, nanti dia akan terhubung ke origin ya. Origin ini adalah nanti yang akan jadi baseline-nya. Nah,
Kalau saya biasanya saya lihat dulu ini tuh nanti akan di placement di mana. Kalau kita lihat ya di sini dia itu akan terplacement di ujung si line-nya. Berarti kita harus tentukan titik originnya itu yang mana. Nah, biasanya saya karena nanti di placement-nya akan di sini, jadi saya buat titik ini sebagai origin. Berarti kalau di sini gitu ya, saya buat lingkaran. Titik ini yang akan saya jadikan origin. Karena nanti titik ini yang akan saya placement ke line-nya. Ya. Nah, jadi kita udah tahu titik originnya, jadi kita tahu ke arah mana kita harus menggambarnya, gitu ya. Nah, di sini supaya mensimpelkan urutannya, karena ini nanti akan berurutan ke bawah gitu ya, kita seperti membentuk flowchart gitu. Nah, biar nggak terlalu panjang nanti flowchartnya, kita bisa tambahkan flowchart. Jadi, tergantung sama bentuk shape-nya. Kalau kita lihat kan di sini ada DPT, terus nanti di bawahnya ada base-nya gitu ya. Nah, ini kita biar si flowchart-nya itu nggak terlalu panjang, kita bisa kita bagi dia jadi beberapa flowchart gitu ya. Jadi nanti saya bikin flowchart sendiri khusus untuk DPT-nya dan flowchart sendiri untuk base-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan flowchart baru, kita tarik ke sana. Ya. Nah, ini kita bisa rename ya. Kenapa? Oh, bikin poin dulu Pak, sorry. Belum ada poinnya. Dan saya ada tidak dulu. Ya, kalau saya tempatnya ya, kalau beda ini sih. Harusnya itu fiturnya di sebelah sini. Iya. Oke. Nah, ini bisa kita rename dulu flowchartnya. Misalnya ini saya rename badan
atau DPT RAM 1. Nah, ini kita kalau double klik ya di dalamnya, nanti muncul lagi flowchart-nya. Jadi kita sudah menentukan titik pertama. Ini kita mau mulai menggambar ya. Berarti kita set ke arah kiri, ini dia ukurannya 500. Di subassembly composer dia nggak ada satuan, imperial atau inci. Kalau misal dia akan tergantung sama kita bawa kemana nanti si ininya. Kan tadi ketika di Civil 3D itu kan ada tool space-nya ya. Nah, tool space ini kalau kita masukkan dia ke metrik, dia akan jadi meter. Kalau kita masukkan ke imperial, dia akan jadi inci. Jadi nanti kalau kita input 1M di subassembly 1 di subassembly composer, nanti ketika kita bawa ke metrik dia akan jadi 1M. Tapi kalau misalnya kita bawa ke imperial, nanti dia akan jadi 1 inci gitu ya. Jadi tergantung sama Civil 3D yang kita pakai. Nah, ini kita buat lagi, masukin lagi poin. Kita mau buat link yang pertama. Ya, link yang pertama ini dia ukurannya 500, berarti saya input di sini 0,5. Nah, ini jangan lupa P2 ini mau kita gabungin ke P1. Jadi sini pilihnya from point-nya P1. Karena dia ke sini ya, ke sebelah kiri. Jadi kita bisa input di sini dia 0,5 misalnya. 0,5-nya saya jadiin delta X-nya. Nah, ini kan dia masih numpuk ya titiknya. Biar kelihatan linknya, jangan lupa ini di checklist yang add link to from point fit to screen. Ya, biar kelihatan garisnya. Klik fit to screen. Bisa? Linknya ada di checklist Pak? Link point. Ya. Pendulumnya ya. Jadi nanti
event viewernya akan selalu muncul karena ini kalau mainnya kan nggak ada. Sama, jadi dia setiap nambahin ini baru dia muncul event viewernya. Nah, sebelumnya kalau kita mau save, kita harus berikan nama di sini ya, paket setting. Jadi di tab paket setting ini ada sub assembly name, kita kasih nama aja dpt gitu ya. Nah, ini kita save dulu. Misal saya save di civil 3D Praba. Jadi dia filenya itu dalam bentuk PKT ya. PKT ini nggak boleh hilang. Jadi kalau bisa, kalau misalnya Bapak punya beberapa custom, bikin satu folder khusus untuk subassembly. Karena nanti ketika mau submit ke Bina Marga juga diminta. Yang diminta itu assembly-nya, DPT-nya, format style-nya, itu nanti diminta sama tim Bina Marga. Iya, korup kayaknya Pak, si subassembly komposernya. Jadi ada event viewer-nya nih di sini. Biasanya event viewer itu cuma akan muncul kalau dia ada error kan. Cuma Bapak kan masih baru buka awal aja, ini nih, ada tanda silang di event viewer-nya. Oke, kita udah direkam Pak. Jadi kita udah punya ya, ini L1. Lalu kita mau bikin lagi ke bawah sini, ukurannya 550. Berarti bikin poin baru lagi ya. Nah, ini karena dia ke bawah, jadi saya inputnya di delta Y. Karena dia di sebelah sini ya, dari origin, kita pilih lagi dia from P1 ya. Mau bikin ke bawahnya dari sini. Jadi ini saya input minus 0,55 gitu ya. Itu screen. Lalu, nah ini ke bawah, dia jaraknya X-nya 0,2, Y-nya juga 0,2. Jadi kita input lagi poin. Nah, P3 ini kita input delta X-nya berarti minus ya, minus 0,2. Delta Y-nya juga minus 0,2. Itu screen. Jadi kalau mau bikin miring, bisa masukin berapa delta X sama delta Y-nya. Tanda warna yang di itu ke samping terlalu mempengaruhi. Kalau saya pindahin ke samping, enggak, ini sih Pak, enggak. Tapi emang ini tandanya dari alur project, alur kita menggambar. Jadi kita bikin T2 baru bikin T3. Ini nanti kalau mau dimodifikasi juga bisa panah-panah ini. P4-nya 0,2, delta X-nya minus, delta Y-nya juga minus. Nah, selanjutnya ini dia ada tanda variasi ya.
nih antara 2.700 sampai 4.000 sekian. Berarti ini kita bikinnya itu parameter, berarti kita bikin parameter 1 yang mana nanti dia kita set terhadap elevasi tertentu. Kalau misalnya dilihat di detailnya, ini tuh dia nanti ada elevasinya gitu ya di yang sebelah sini. Jadi kita di sini kita set dulu nih target parameter. Jadi kita klik di sini create parameter. Create parameter ini ada 3 ya. Terhadap surface, jadi kayak daylight ya, bentuk konsepnya seperti daylight atau grading itu dia parameternya terhadap surface. Jadi surface-nya di mana dia ngikutin tinggi surface-nya di mana gitu. Kalau misalnya terhadap elevasi tertentu, berarti pilihnya yang elevation. Kalau misalnya kayak biar bisa dijadiin widening gitu, kemarin kan bisa digeser ke samping, berarti kita bikinnya offset. Jadi tergantung kita mau bikin parameternya itu terhadap apa. Karena ini kita mau bikinnya terhadap elevasi tertentu, nanti di sininya ya, berarti kita pilihnya dia elevation. Nanti akan muncul di sini ada target parameter ya. Target parameter ini misalnya saya set di bawah. Jadi nanti dia tingginya itu mengikuti sama elevasinya gitu, bisa smooth gitu ya. Nah, bikin lagi poin baru ya. Poin baru ini berarti saya setnya terhadap P2. From poinnya saya pilih P2. Nah, ini di bagian tipenya karena kita mau set terhadap parameter, berarti kita pilih yang angle and delta Y. Kenapa angle and delta Y? Karena kita mau terhadap ini ya, dia apa sih lurus ke bawah kan. Jadi di sini ada berbagai jenis untuk tipe geometrinya. Kalau kita mau terhadap surface, berarti pilihannya antara delta X on surface atau slope to surface. Kalau misalnya terhadap elevasi, berarti bisa angle delta Y atau slope delta Y gitu ya. Kalau misalnya terhadap offset bisa pakai surface, bisa pakai surface setahu saya. Nah, ini angle and delta Y ya. Nah, nanti di sini muncul ya ada elevation target. Kita angle-nya kita tentuin 90 ya. Ini nggak boleh 0. Jadi kalau misalnya dia tegak lurus, ketik aja 90. Lalu elevation targetnya kita pilih target parameter 1. Jadi nanti berapapun elevasinya dia akan ngikutin gitu. Nah, nanti elevasinya itu bisa kita assign di alignment-nya, di profil alignment-nya. Jadi ngikutin kalau misalnya elevasinya berapa, dia nanti secara otomatis mengikuti. Lalu di sebelah sini dia ukurannya 0,1 ya atau 100 mili, jadi bikin poin baru lagi. Ini pakai delta X delta Y, berarti delta X-nya minus 0,1, delta Y-nya sama minus 0,1 juga. Jadi miring ya. Lalu ini 1,05. Minus 1,05. Nah, masukin poin baru lagi. Ini berarti minus 0,1 sama 0,1. Ke atasnya dia variasi lagi. Nah, ini berarti kemungkinan dia mau targetin terhadap surface ya. Tapi karena gambar kita itu dia ini kan karena sebenarnya dia elevasinya di ram ya atau di jembatan, makanya
ada perbedaan surface-nya cukup tinggi. Kalau punya kita kan datar, jadi kita tentuin aja di sini, misalnya apa ya? Atau boleh dibikin target aja deh. Bikin target baru. Ini surface berarti ya, kita pilihnya. Lalu di sini akan ada target parameter 2 on surface. Di poin baru kita pilih tipenya slope to delta x on surface. Berarti ini surface targetnya kita pilih parameter 2. Jadi nanti dia ngikutin surface-nya. Berarti nanti kita harus set si elevasi ini tuh di bawah surface supaya nanti dia bisa muncul kakinya. Oke. Saya lupa. Kalau ini kan tadi parameter pertama itu buat ngeset biar dia turun ke bawah ngikutin gitu ya. Yang si L6 ini berarti kita buat parameter ketiga lagi, ini sama elevation juga. Jadi nanti di sini ada elevasi bantuan biar dia bisa keset seperti ini gitu ya. Nah, nanti elevasi sesungguhnya kita inputnya di L6. L6 ini berarti kita pilihnya yang slope to surface ya. Nah, slope-nya dijadiin 0 aja. Sorry, bukan slope to surface. Slope to delta, slope to delta x on surface ya, sorry. Nah, tadi si L6 kan delta x-nya 1,05. Berarti delta x-nya 1 minus 1,05. Terus offset targetnya slope and delta x. Elevation-nya berarti parameter 3. Parameter 3 itu harus ada di bawah parameter 2. Berarti ini minus 2 903. Nah, ini. Jadi si L6 ini jadiin slope and delta x. Karena nanti yang sesuai sama elevasi itu kan yang garis ini ya, yang datar ini. Nanti kita set elevasinya berapa. Kalau garis yang parameter pertama nanti kita bikin elevasi bantuan yang selisihnya itu 0,1 sama elevasi yang di bawahnya gitu. Jadi di sini kita punya 3 parameter. Yang L6 dijadiin parameter 3. Ini elevation lagi. Parameter 2-nya apa?
parameter 2-nya yang surface tetap. Yang L8 ya? Iya, L8. L8 tadi dijadiinnya target parameter 2. Ini berarti from point-nya P8. Lalu ke sana ya, 0,5 lagi, poin baru. Minus 0,5. Ke bawahnya 5,5 lagi. Sini 0,2. Ikutin. Nah, ini biar dia ngikut ya. Saya mau bikin poin bantuan di sini berdasarkan jarak dari sini. Ya. Kalau kita lihat ini tuh jaraknya dari sini ke sini dia 500, berarti ditambah sama, berarti jarak ke bawah 500, ke atas ke sampingnya 400 ya. Saya bikin poin bantuan, ini nggak usah pakai link. Nah, from-nya berarti dari P7, ini delta X-nya berarti minus 0,4, delta Y-nya 0,5. Kenapa saya bikin kayak gini? Biar dia bisa ngikut sama parameter yang di atasnya. Jadi saya constraint-nya dia terhadap titik yang ada di sini. Gitu. Nah, untuk menghubungkan antara P12 sama P13-nya, kita bisa pakai link. Link ini kita hubungkan antara P13 sama P12. Nah, ke samping ini berarti totalnya adalah 3,55 ya. Dari P13 3,55, kemudian ke atas itu 500, ini 0,5, di sini 1500. Nah, ini kita tinggal hubungkan antara P16 sama P4. Ini kita pakai link ya. P16 dan P4. Kalau semuanya sudah terbentuk seperti ini, baru kita bisa tambahkan yang namanya shape. Shape ini nanti bisa kita define untuk materialnya. Dia ini bisa turun. Kenapa? Jadi kita bisa set, kalau misalnya lebih detail lagi di sini bisa di input parameternya untuk L1. Jadi bisa kayak di sub assembly yang di Civil 3D. Kalau misalnya ada bentuk yang sama, ukurannya beda, kita tinggal edit parameternya. Gitu. Jadi dibikin aja parameter-parameternya di sini. Ini site-nya saya pilih misalnya right gitu. Jadi nanti bisa dibalik-balik ke
kanan atau ke kiri gitu posisinya. Nah, lanjut lagi, saya bikin flowchart baru. Jadi fungsinya ini tuh biar nggak terlalu panjang gitu ya di flowchart utamanya. Kasih nama base DPT. Ini saya buat poin lagi. Poinnya saya sambungin ke P14. Ini dia 0,1. Ini jangan lupa dikasih link. Lalu ke bawah ini kita input 0,1 juga. Ini P13 ya. Sini. Minus 0,1. Ke bawah lagi. Minus 0,1 juga. Nah, ini terakhir kita tutup pakai link. Antara P20 sama P18. Saya tinggal masukin setnya. Ini udah jadi. Ya. Jadi ini untuk DPT-nya nanti berarti di Civil 3D-nya kita buat posisinya mau di mana dia. Lalu kita bikin alignment baru khusus untuk alignment dari si DPT-nya. Gitu ya. Nah, ini saya save dulu. Mau saya kirim di grup? Oke. Ntar kita import ke Civil 3D-nya juga soalnya. Kalau